against the pricks. Lord, what wilt thou have me to do? Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ananias. Behold, I am here, Lord. Arise, and go to the street which is called the Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. Behold, he prayeth. And he hath seen in a vision a man named Ananias coming in, putting his hand on him that he might receive his sight. Lord, I have heard by many of this man, and what evil he hath done to thy saints in Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings, the children of Israel. For I will shew him how great things he must suffer for my name's sake. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, has sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Brother Saul, receive thy sight. Kita mulai. Begini firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Aku Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Namanya revival, tentang kebangunan rohani. Ya, kebangunan rohani. Nah, kebangunan rohani itu bisa dimulai dari seseorang. Jadi kalau Tuhan mau pakai nggak perlu banyak gitu, nggak perlu banyak orang. Kadang-kadang yang dibangkitkan pertama ini
seorang saja yang dibangkitkan. Nah, tetapi akan membawa dampak yang sangat-sangat besar, gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat dari Saulus. Nah, Ananias ini mewakili pemikiran kita ini, Ananias ini. Jadi ketika Ananias disuruh oleh Tuhan, dia membantah gitu ya. Nah, seperti ini. Dari ayat 11, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, ini jawaban Ananias. Ini seringkali mewakili hidup kita ini. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang kudus-Mu di Yerusalem. Nah, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ini seringkali menghinggapi pikiran setiap anak-anak Tuhan. Jadi ketika Tuhan suruh, ini seringkali kan terbatasi oleh pemikiran kita. Karena kalau kita lihat kenyataannya, nah kenyataan dengan kebenaran ini sering saya sampaikan, kenyataan dengan kebenaran itu kadang-kadang berbeda, bertolak belakang kadang-kadang. Kadang bisa sejajar, tapi kadang juga seperti bertolak belakang. Ini contohnya. Jadi kalau kita lihat kenyataannya, Saulus ini seorang yang sadis, seorang pembunuh yang berdarah dingin gitu ya. Nah, tetapi kan kebenarannya firman Tuhan itu mau pakai dia menjadi alatnya gitu. Nah, ini Ananias ini mewakili pemikiran kita, seringkali terbatasi. Kuasa Tuhan itu terbatasi oleh pemikiran kita, apa yang kita pikirkan. Nah, gitu ya. Jadi ada argumen-argumen di pikiran kita. Jadi kalau kita disuruh Tuhan, itu yang sering muncul ini alasannya dulu. Yang sering muncul ini bebannya dulu. Ya, bukan apa yang akan terjadi nantinya. Jadi bukan lihat pengharapan yang akan terjadi, tetapi yang dilihat ini bebannya, masalahnya, penghalangnya, itu yang kita lihat. Ini mewakili kita banget gitu ya. Jadi kalau Tuhan suruh, nah ini seringkali ini yang terhambat pikiran kita. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa Ananias harus pergi untuk menumpangkan tangan kepada Saulus ini, kepada Saulus. Nah, kita perlu banyak belajar. Jadi gini, Saulus ya ini orang yang di luar Tuhan, maksudnya di luar Tuhan Yesus. Nah, untuk kenal Tuhan ini dengan cara yang sangat ajaib, ya, bisa dengan cara ajaib. Jadi itu bagi manusia ini nggak mungkin gitu, mustahil untuk Saulus ini bertobat menerima Tuhan Yesus. Ini rasanya mustahil karena kebenciannya ini sangat luar biasa. Hatinya ini membara untuk menangkap orang Kristen, menganiaya, bahkan membunuh gitu ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena orang yang dalam kegelapan ini tidak tahu apa yang ia lakukan. Itu kenapa waktu Tuhan Yesus disalib, ini doanya gini, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya. Mereka tidak tahu, menurut pemikiran mereka itu benar yang dilakukan, tetapi sebenarnya itu salah gitu ya. Nah ini makanya waktu Paulus dengan kuasa penuh untuk menangkap orang-orang Kristen dalam perjalanannya, nah ini tiba-tiba cahaya memancar ya, cahaya
yang besar ini memancar mengelilingi dia. Ada cahaya yang sangat menyilaukan, lebih terang daripada matahari. Nah ini ya, kalau kita mungkin pernah lihat tapi cuma di dalam penglihatan, tapi kalau ini langsung terjadi ya, langsung terjadi ke Saulus. Nah, ayat 4 ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah ini ada suara yang enggak kelihatan wujudnya, orangnya ini enggak kelihatan bagi mereka ini, tetapi ada cahaya. Bagi Saulus lihatnya cahaya yang sangat terang. Nah, terus jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nah, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, jadi ini untuk dipakai Tuhan, kita belajar untuk taat. Ya, pergilah, bangunlah, dan pergilah. Itu yang pertama, bangun. Jadi iman kita harus dibangunkan, dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Nah, untuk bangun ini perlu sesuatu yang mengisi pikiran kita. Ada pengharapan, ada iman. Ada iman yang mengisi pikiran dan hati kita. Nah, itu makanya orang yang biasanya bangkit dari keterpurukan ini menerima sesuatu dulu di pikirannya, di hatinya, sehingga ada rasa yang sangat dalam untuk bangun, untuk berdiri. Nah, itu makanya ayat 6 dikatakan, bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi pergilah. Nah, jadi yang penting berangkat dulu. Nah, tetapi seringkali kan kita argumen dulu, untuk suruh pelayanan aja kita masih mikir-mikir, kita masih banyak pertimbangan gitu ya. Ini, tetapi kita lihat Paulus ini langsung lakukan ya. Jadi dikatakan apa yang harus kau perbuat. Jadi pergi dulu, nanti di sana baru akan dikatakan apa yang harus engkau perbuat gitu. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Jadi beda dengan film-film yang kita lihat gitu ya. Kalau film yang kita lihat, Yesus menampakkan diri, tetapi ini tidak seorang pun yang kelihatan, cuma dengar suaranya gitu. Tetapi kalau Paulus melihatnya ada cahaya yang besar gitu ya. Nah ini, terus ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Coba kita lihat, perhatikan setiap hamba-hamba Tuhan yang besar itu selalu dipersiapkan. Seperti Yohanes Pembaptis, ini pergi ke mana? Ke padang gurun. Ke padang gurun untuk puasa, hampir sama seperti Tuhan Yesus, 40 hari 40 malam gitu ya. Nah, pergi ke padang gurun, dia hanya makan belalang dan madu. Nah, jadi menyendiri artinya mencari Tuhan secara pribadi. Jadi yang ada cuma dia dengan Tuhan gitu. Nah, kita juga perlu seperti ini untuk dipakai Tuhan. Ini perlu punya waktu secara pribadi, memang menyendiri, punya waktu pribadi. Yang ada cuma saya dengan Tuhan. Nah itu, jadi ada pertemuan, perjumpaan secara pribadi. Nah ini, terus Paulus juga mengalami hal yang sama. Jadi dia harus mengalami kebutaan selama 3 hari. Dalam kebutaannya dia tidak makan dan tidak minum. Nah artinya apa? Paulus adalah orang pintar, orang jenius ya, orang yang pendidikannya tinggi.
karena dia murid guru besar Gamaliel. Wawasannya itu sangat banyak, itu sehingga merasa menjadi orang yang sangat berpengetahuan. Nah, tetapi kita perlu lihat hikmat dari manusia itu dihilangkan dulu, dihapuskan dulu. Jadi seperti Musa ketika dipanggil untuk membawa Israel keluar, itu dikatakan bahwa hikmat dari Mesir ini harus dihapus dulu, dihilangkan. Nah, dihilangkan maksudnya dia harus pergi menjadi pelarian 40 tahun. Nah, ini baru dipersiapkan Tuhan, akhirnya ketemu dengan semak, ya, semak yang terbakar, berapi tapi tidak terbakar, itu penampakan Tuhan. Jadi dia ngalami itu di padang gurun. Nah, ini jadi mereka harus mempersiapkan diri. Tuhan mempersiapkan umatnya, hamba-hambanya sedemikian sehingga dipakai luar biasa, ya. Jadi kalau sekarang ini kita mengalami namanya padang gurun, ini kan tempat pencobaan. Seperti Tuhan Yesus waktu puasa 40 hari 40 malam, nah itu dicobai oleh iblis. Di situ padang gurun adalah tempat dicobai, tempat ada dalam pencobaan. Nah, ini ya, kalau selesai di situ, nah nanti baru dipakai Tuhan luar biasa. Nah, di sini yang kita belajar dari Paulus harus menjadi buta dulu. Buta maksudnya secara jasmani. Jasmaninya dibikin buta, tetapi dengan melihat Yesus ini mata rohaninya, mata imannya dibukakan. Nah, yang tadinya ini sebaliknya, jasmaninya, ilmu pengetahuannya ini terbuka bagi dunia, tetapi bagi Tuhan ini tertutup. Nah, sekarang dibalik, mata jasmaninya menjadi buta, tertutup, tetapi mata rohnya, mata imannya itu yang mulai dibukakan. Sehingga kita lihat orang yang terbuka mata hatinya, mata rohnya terbuka, ini akan lebih mengasihi Tuhan lebih daripada siapapun, gitu ya. Akan lebih dari yang lain. Nah, ini makanya dikatakan bahwa untuk terbuka matanya ini, dia harus menemui yang namanya Ananias. Dia harus pergi ke satu tempat, ya, terus sampai bertemu dengan Ananias. Nah, ternyata konfirmasi, Ananias pun mendapat ilham dari Tuhan untuk menemui yang namanya Saulus, ya, menemui Saulus, dan dia harus menumpangkan tangan atasnya supaya dia bisa melihat. Nah, kita perlu belajar gini. Sebagai Ananias kan cuma ditulis di sini sekali ini, ya. Banyak orang yang seperti ini di dalam rohani, ya. Sebenarnya ini melahirkan hamba Tuhan yang besar, cuma nggak terkenal, lebih terkenal muridnya daripada gurunya, gitu. Lebih yang dikenal muridnya, tapi gurunya nggak pernah diketahui. Padahal ini seperti Ananias, lebih terkenal Saulusnya daripada Ananiasnya. Padahal yang dipakai untuk membuka matanya, untuk menyembuhkan kebutaannya, ini justru Ananias. Nah, ini. Tetapi ya itulah yang harus terjadi, gitu ya. Nah, ini. Ya, terus Ananias pun sebenarnya enggak langsung merespon gitu apa yang Tuhan mau lakukan, tetapi dia sedikit membantah Tuhan. Yang saya dengar ini Paulus ini begitu jahat, dia mau membunuh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Nah, tetapi Tuhan menguatkan dengan berkata seperti ini. Jadi dikatakan seperti ini, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.
aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, ini kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Jadi perkara-perkara yang sepertinya sepele, cuma datang menumpangkan tangan ke seseorang, ternyata dampaknya ini mengguncang seluruh dunia. Sepertinya kecil gitu, tetapi akan punya dampak yang besar. Ya, contoh gini, saya pernah ngalami di satu persekutuan doa, saya bukan pengkhotbah, tetapi cuma tamu di situ. Nah, terus waktu itu gini, waktu penyembahan ini ada anak muda di depan saya, ada anak muda. Terus Roh Kudus ini membisikkan ke telinga saya gini, pegang orang itu, jamah orang itu. Nah, dia sedang berdoa, terus saya pegang itu pundaknya, dari belakang. Nah, ketika selesai berdoa langsung menghadap, dia balik ke saya, langsung nyalami saya, langsung nyalami gini, terima kasih Pak. Saya juga heran, kenapa kok terima kasih ke saya gitu. Nah, saya bingung juga karena saya cuma megang aja, nggak lakukan apa-apa gitu. Tetapi ternyata setelah dia noleh ke belakang, dia balik arah ke saya, dia nyalami saya, dia bilang terima kasih Pak. Loh, terima kasih kenapa? Tadi begitu ditumpang tangan, itu banyak jawaban. Tuhan memberi jawaban. Tuhan memberi jawaban. Jadi setiap pergumulan saya saat ini langsung terjawab saat itu. Nah, ini yang saya rasakan kan cuma numpang tangan aja, cuma butuh selangkah ketaatan, satu langkah ketaatan. Ini berdampak sangat besar, gitu ya. Nah ini, jadi ini yang terjadi ketika Ananias mentaati itu apa yang diperintahkan Tuhan, ya, berdoa menumpangkan tangan sama Paulus langsung bisa melihat kembali, bisa pulih lagi penglihatannya. Ya, jadi yang sekarang mata hatinya dicelikkan, mata jasmaninya juga bisa melihat kembali, itu ya. Jadi ini yang disebut mujizat yang paling besar. Mujizat terbesar itu apa? Perubahan, pertobatan. Ya, pertobatan yang besar inilah mujizat yang paling besar. Kalau cuma sembuh dari kebutaan itu biasa, banyak terjadi. Tetapi kalau perubahan hati itu, ya, kalau kesembuhan kan banyak, dokter bisa, kadang dukun paranormal bisa, orang-orang sakti bisa, orang-orang duniawi bisa. Tetapi untuk mengubah hati dari jahat menjadi baik itu cuma satu, ya, satu, Tuhan Yesus saja yang bisa, gitu ya. Oke, saya kira ini sekarang kita sharingkan, kita berbagi. Mungkin ada yang mau berbagi. Jadi selama ini pemikiran kita ini diliputi kemustahilan gitu. Apa yang kita pikirkan, wah ini nggak mungkin, ini mustahil. Nah, ya, mungkin ada yang ngalami seperti ini. Kalau mustahil, kemustahilan ya pernah ngalami sih Pak. Di saat saya usir, karena saya pernah di grup dekat Taliban sini kan, saya kan merasa nggak punya karunia, dan saya nekat mendoakan dia. Akhirnya ya saat itu juga reaksi di tubuh kita tuh merinding semua, sampai yang punya rumah saya berjumpa gitu, sampai lari semua. Padahal saya mustahil bisa usir setan. Nyata apa yang terjadi pas malam itu, yang punya rumah itu dilihatkan ular. Iya. Sama jalan rumah kita, besoknya langsung rame, bengkelnya penuh, ada 13 motor langsung. Padahal itu 2 bulan satu tidak ada motor, tidak ada penghuni. Besok tuh keajaiban terjadi itu di luar kemustahilan.
angin ya. Ya udah tak putar-putar nggak nyeri. Tapi nyerinya langsung hilang. Oke ya. Nah ini jadi Iya. kuasa Tuhan itu bisa ngalir. Nah mungkin ada yang lihat sesuatu waktu kita doa. Ada nggak? Tadi saya melihat ada banyak roti, Pak. Roti. Terus? Iya, kayak roti, dilihat semua satu ruangan itu kayak ada roti, di mana-mana roti. Nah. Terus kemarin itu pas kira-kira pas doa keliling itu saya juga kayak sambil jalan itu sambil muji itu juga kayak melihat roti. Terus ini tadi kok rotinya tuh makin kelihatan, makin jelas kalau itu ternyata benar roti. Oke ya ini ya. Nah itu gini, jadi kita perlu tahu roti, apa artinya roti. Nah disebut Yerusalem. Yerusalem itu adalah rumah roti. Nah itu ya, Yerusalem itu disebut juga rumah roti bagimu. Nah kalau namanya rumah roti berarti tidak akan kekurangan apa-apa. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Itu ya. Nah terus tadi Mbak Dwi atau siapa yang cerita ada penari-penari tapi pakai warna ungu gitu ya, yang pas doa keliling di sono.